Shalom, saudara-saudara sekalian. Saat ini, di dalam ibadah kita ini, kita akan melihat sebuah pelajaran dari firman Tuhan yang kita ambil dari Mazmur pasal yang ke-92 ayat 13 sampai dengan 16. Saya akan bacakan lebih dahulu firman Tuhannya. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kembali Tuhan. Di tengah-tengah tantangan besar, di tengah-tengah sebuah kesesakan yang besar, Engkau tetap mengizinkan kami untuk mendapatkan penyegaran daripada firman-Mu. Aku berdoa agar firman-Mu ini Tuhan, sungguh akan berbicara kepada setiap kami, dan Engkau yang akan memberikan pencerahan oleh Roh Kudus-Mu kepada hati kami dan membuka mata batin kami dan melihat akan pengharapan yang kami miliki di dalam Kristus Yesus Tuhan, di dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dan kami bersyukur saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, judul pemberitaan firman Tuhan pada saat ini adalah COVID-19, sebuah pembeda yang besar. Sebuah pembeda yang besar. Kita tahu saudara-saudara bahwa COVID-19 ini bisa dikatakan sebagai game changer. Karena setelah COVID-19 ini yang sudah memapar di 213 negara di dunia, maka akan ada sebuah kenormalan baru. Akan ada gaya hidup yang selama ini kita lakukan secara konvensional akan berubah. Salah satu mungkin Forbes Magazine dari Middle East April 2020 mengatakan bahwa akan ada 10 hal yang akan mengalami perubahan. Apakah itu otomatisasi produksi, apakah mulai dari perimbangan kekuatan negara-negara, apakah bagaimana kebiasaan orang di dalam melakukan perjalanan, dan juga mulai menekankan kepada pelayanan yang elektronik atau e-service, dan juga dengan adanya lockdown ini atau PSBB, saudara, pemerintah daerah akan semakin memiliki otoritas yang kuat, kepercayaan yang besar, dan bahkan adanya sebuah perubahan di dalam hubungan kita dalam melakukan konferensi, apakah harus tatap muka atau bisa dilakukan secara online dengan segala apps yang ada saat ini. Nah, saudara-saudara, bahkan pendidikan pun akan berubah, di mana mungkin akan mulai kembali kepada pola pendidikan yang berbasis rumah. It's a game changer. It's juga sebuah disruption, yaitu perubahan besar akan terjadi, di mana secara politik, secara ekonomi, secara sosiologis, secara psikologis, secara kesehatan kita tahu bahwa ini sebuah perbedaan yang sangat besar. Investasi mungkin akan semakin banyak kepada healthcare, salah satunya, saudara. Nah, pertanyaannya adalah, apakah ini hanya sekedar perkara duniawi? Saya percaya bukan, saudara. Karena saat ini tidak terkecuali semua orang sedang mengalami badai, sedang mengalami tantangan hidup karena COVID-19 ini. Tidak terkecuali, saudara, apakah mereka kaya, mereka miskin, mereka sedang taat atau tidak. Semua orang sedang mengalami tantangan ini. Banyak yang terpuruk, banyak yang tidak bisa melanjutkan apa yang mereka kerjakan. Bahkan banyak yang tidak bisa melanjutkan hidup mereka karena harus menjadi korban dari pandemik ini.
Saudara-saudara, bahkan pada masa work from home, beribadah dari rumah, dan juga belajar dari rumah, kita mulai melihat adanya ketegangan-ketegangan mulai muncul di dalam keluarga. Mungkin ada beberapa negara di mana rumah bukanlah tempat di mana melakukan aktivitas segala macam. Ada negara-negara seperti Australia atau mungkin Amerika atau Filipina di mana rumah mereka bukan dirancang untuk tempat di mana mereka bekerja, tetapi lebih untuk tempat mereka tidur, dan itu sangat private, sangat mungkin bahkan tidak besar, sehingga mereka yang sudah tidak bisa lagi bekerja dari tempat kantor mereka atau tidak bisa lagi berhubungan di kafe atau di restoran, maka ketika harus bekerja dari rumah, harus juga mendidik anak-anak, dan kebanyakan mungkin bahkan tidak memiliki ART atau asisten rumah tangga, maka ini menjadi sebuah tantangan. Dan akhirnya terjadi ketegangan-ketegangan. Bahkan di China dikatakan bahwa tingkat permintaan untuk bercerai itu mulai meningkat setelah masa karantina 3 bulan di China. Saudara-saudara, mungkin di Indonesia orang mulai takut, akankah kita bisa melanjutkan dalam 2-3 bulan ini pekerjaan kita? Akankah kita bisa mendapatkan THR bagi saudara yang bekerja atau karyawan? Dan juga akankah ada kepastian yang akan kita lihat, baik itu kepastian politik atau kepastian ekonomi? Kesesakan sosiologis, orang mulai resah. Apalagi mulai munculnya banyak orang-orang yang kelaparan, sehingga tingkat kriminalitas sudah mulai semakin meningkat. Tetapi sebenarnya ini mengingatkan kita akan satu firman yang ada di dalam Maliaki pasal yang ketiga ayat 18. Firman ini berkata, "Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya." Saudara-saudara, dikatakan di sini, ini adalah surat atau nubuatan daripada Nabi Maliaki pada akhir dari perjanjian lama, dan setelah itu akan ada masa di mana 400 tahun senyap, tidak ada suara Allah. Orang akan hidup di dalam tekanan, penjajahan Roma mulai masuk, dan juga penindasan dari Yunani semakin lama semakin keras. Nah, pada waktu itulah kitab perjanjian lama ditutup dengan ayat ini, yaitu kamu akan melihat kembali. Kata kembali di sini berarti sebelumnya sudah pernah ada. Kita tahu bahwa pandemik ini bukan sesuatu yang baru. 1918 dunia mungkin hampir 500 juta orang terkena flu Spanyol, di mana India saja harus kehilangan 20 juta pada waktu itu. Orang-orang yang tidak mengerti bagaimana menghentikan rantai penyebaran ini, sampai akhirnya mereka sadar apa yang kita lakukan sekarang ini, yaitu dengan memakai masker untuk menghindari kerumunan. Bahkan pada waktu sejarah mencatat di mana orang-orang harus dibawa todongan pistol, saudara, untuk mereka harus memakai masker kemanapun mereka pergi. Nah, saudara-saudara, ini bukan sesuatu yang baru. Tuhan sudah mengingatkan kepada kita, kembali akan ada perbedaan. Jadi saudara, itu sebabnya saya katakan tadi bahwa COVID-19 ini sedang membawa sebuah perbedaan besar. Perbedaan apa, saudara? Dikatakan di sini adalah perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Nah, saudara-saudara, karena sekarang ini ketika semua orang sedang mengalami kesesakan, ketika semua tidak bisa lagi kita andalkan, maka baru kita sadar bahwa Tuhan Yesus adalah andalan satu-satunya. Tetapi di sini kita akan lihat, mungkin selama ini orang ini pergi ke gereja, mungkin selama ini dia punya KTP tetap Kristen. Tetapi
pertanyaannya, apakah mereka orang benar? Apakah mereka orang yang beribadah kepada Allah? Apakah mereka orang yang senantiasa berdiam di dalam naungan yang maha tinggi? Apakah mereka orang yang bermalam di dalam naungan yang maha kuasa? Are they the inhabitants of the holy presence of God? Atau hanya sekedar datang berkunjung seminggu sekali karena kewajiban sebagai orang Kristen, karena satu panggilan moral, atau mungkin ya sudahlah, memang karena saya orang Kristen saya mesti ke gereja. Tetapi saudara-saudara, hari ini pasal ini, khususnya pasal 92, adalah pasal yang dinyanyikan sampai sekarang oleh orang Yahudi ketika mereka masuk dalam Sabat, di mana mereka bersyukur, mereka dikatakan adalah baik untuk memuji Tuhan dengan segala alat-alat musik, untuk memberitakan kesetiaan Tuhan di waktu pagi dan di waktu malam. Tetapi kemudian pemazmur mulai menulis tentang orang-orang fasik, atau biasa dikatakan the graceless, orang yang tidak mendapatkan kasih karunia Allah dalam hidup mereka. Dan dikatakan mereka ini orang yang seperti rerumputan. Lalu diceritakan bagaimana orang-orang fasik ini tumbuh. Tetapi kemudian pada ayat yang ke-13 yang menjadi konsentrasi kita pada hari ini adalah bagaimana kemudian orang benar itu dibandingkan dengan orang fasik. Nah, kita lihat di sini sekarang saudara, bahwa orang benar dikatakan pertama akan bertunas seperti pohon korma. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Sementara di dalam ayat sebelumnya, bahwa ayat 8, apabila orang fasik bertunas, mereka bertunas seperti tumbuh-tumbuhan, yaitu seperti rerumputan yang ada di padang atau di sebuah bukit-bukit, rerumputan. Nah, bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, bahwa ada pembanding antara korma dengan rerumputan. Nah, kita tahu bahwa korma, atau kalau di Indonesia mungkin kita akan menemukan pohon kelapa ya, di mana pohon korma itu tinggal atau hidup tumbuh di oase yang ada air sedikit di tengah padang gurun. Di daerah yang memiliki gurun pasir, maka oase itu adalah sebuah andalan. Dan biasanya di oase pasti ada pohon korma. Nah saudara, perhatikan bahwa apa perbedaan antara rerumputan dengan pohon korma. Rerumputan itu cepat ditanam, mungkin benihnya jatuh, sebentar dia akan tumbuh. Tetapi pohon korma tidak. Pohon korma memerlukan waktu. It takes time to grow a palm tree. Saudara, memerlukan waktu, memerlukan tidak sesuatu yang instan. Sementara sekarang ini orang dunia sebelumnya hidup dengan keinginan untuk mencari sesuatu yang instan. Kalau ada yang bisa membuat kita cepat kaya, cepat berhasil, cepat populer, dan media sosial menjadi salah satu jawaban di mana Anda bisa populer dengan YouTube, dengan media sosial yang lain. Tetapi pertanyaannya adalah, bagaimana nasib kita selanjutnya ketika badai datang? Nah, pohon korma itu ditandai dengan ketahanan mereka, endurance mereka. Pohon korma bisa bertumbuh puluhan tahun, saudara, dibanding dengan rerumputan di ladang yang mungkin usianya tidak bisa melewati tahunan. Kalau kita lihat pohon korma, dia tegak berdiri, kokoh. Sekalipun sepertinya cuma ada di padang pasir. Tetapi karena dia ditimpa oleh badai gurun, di mana manusia sekalipun takut terhadap badai gurun, saudara. Tetapi justru di situ, saya ingat ketika saya di Qatar, saudara, di mana ada badai gurun datang. Dan kita harus lari. Kita harus lari, saudara. Nah, bayangkan angin, badai menerpa
ketika pohon korma ini mulai tumbuh. Dan saudara, kalau kita lihat pohon kelapa yang kokoh dan ada di tepi pantai, karena setiap hari dia mengalami angin dari laut. Dan kadang-kadang angin itu begitu kencang. Kalau di daerah seperti Florida, di mana pohon kelapa itu bisa sampai hampir dihajar oleh tornado itu saudara, oleh typhoon itu, sampai mendekati tanah, tapi kemudian dia bangkit kembali. Ada satu ketahanan yang begitu hebat dari pohon palma ini atau pohon korma yang ada di dalam konteks ayat kita. Nah saudara-saudara, ini sebenarnya merupakan gambaran dari orang benar. Dikatakan bahwa orang yang ilahi, orang yang dimana kebenarannya tidak didasarkan kepada perbuatan baik. Orang benar di Alkitab adalah orang yang posisinya dibenarkan di hadapan Allah oleh karena karya Yesus Kristus yang sudah selesai di kayu salib. Dan ketika Yesus bangkit, dia memberikan sebuah kesempatan untuk hubungan yang dipulihkan dengan Allah Bapa. Dia menerima kemurkaan Allah di kayu salib ketika dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani, engkau meninggalkan aku, kenapa engkau meninggalkan aku? Dan kemudian ketika dia mengatakan, tetelestai, sudah selesai. Pada waktu itu semua kemurkaan Allah digenapi, ditanggung, digantikan oleh Yesus Kristus. Sehingga siapapun yang beriman, percaya kepada Yesus Kristus, saudara-saudara, maka mereka akan mendapatkan hidup yang kekal, tetapi juga mereka dibenarkan di hadapan Allah. Bukan karena kesalehan mereka, bukan karena kekuatan dan juga kebaikan mereka, tetapi oleh karena pekerjaan Kristus yang sudah selesai di kayu salib. Dan semua itu, kebenaran itu, untuk kemuliaan Tuhan semata-mata. Nah, karena itu saudara, karena kebenaran ini tidak tergantung daripada keadaan manusia, tetapi kepada kemurahan Allah, maka kepada orang benar, kita harus tahu ada satu DNA yang begitu kokoh, yang begitu hebat yang Tuhan berikan kepada kita. Yaitu oleh karena kasih karunia Allah lewat kelahiran kembali, kita dirancang oleh Allah untuk hidup, untuk bertumbuh, bahkan pada saat orang-orang sekitar kita sedang mengalami kebinasaan. Haleluya. Ini sebuah kabar baik, saudara. Ini pembeda pertama, di mana ketika yang lain sedang menemukan atau sedang berjalan menemui kebinasan mereka, justru orang benar menemui kesempatan mereka bertumbuh. Saudara-saudara, banyak yang mengatakan, para teolog mengatakan bahwa kerohanian orang itu justru paling banyak bertumbuh dengan baik, bukan pada masa kemakmuran, tetapi pada masa kesesakan dan kesengsaraan. Kenapa saudara? Karena kesengsaraan akan membuat hati kita menjadi lembut. Kesengsaraan akan menjadikan kita manis di hadapan Allah. Kesengsaraan akan membuat kita cepat untuk dibentuk dan diubah oleh Tuhan seturut dengan kehendaknya. Itu sebabnya saudara, ketika masa sulit datang, itu adalah kesempatan bagi orang benar untuk mengadakan perbedaan. Orang yang beribadah kepada Allah, orang yang kelihatannya mungkin selama ini pada masa baik, dia nggak kelihatan stand out. Dia nggak kelihatan muncul. Tetapi sekarang ini, ketika orang ditekan dengan negatif hoax, news saudara, semua berita-berita yang hanya memberikan kekhawatiran, kecemasan. Oh, orang-orang mungkin ada kesempatan berkumpul 2, 3 orang, 4 orang, mereka berbicara tentang data-data yang mematikan semangat mereka. Ketakutan, kecemasan. Akankah mereka menjadi korban berikutnya? Nah, tapi saudara, disinilah orang benar yang kemudian datang dengan kabar baik. Mereka datang dengan pengharapan. Mereka datang dengan kabar yang positif. Saudara, orang benar memang dirancang untuk hidup dan bertumbuh. Bukan cuma orang benar itu kuat, saudara, dan memiliki daya tahan menghadapi kesulitan dengan bersyukur. Tetapi juga dikatakan, Alkitab memberikan apa jadinya nasib orang benar.
Tadi orang benar itu adalah seperti pohon korma. Berarti ini adalah nature-nya dia. Nature-nya dia, sifat alaminya dia itu kuat, dia itu tahan lama. Dia itu memang storm-proof life. Nah, saudara-saudara, ada satu statement yang Anda mesti terima saat ini. Yang saya akan katakan. Bahwa badai tidak menjadikan orang secara otomatis kuat. Badai tidak akan membuat orang semakin lebih baik. Tetapi badai yang datang hanya saudara, membuktikan seberapa kuat akar saudara. Badai itu diizinkan Tuhan untuk membuktikan seberapakah kita berakar di dalam batu karang yang kokoh itu. Yaitu Yesus Kristus Tuhan. Nah, yang kedua dikatakan di sini bahwa orang benar itu akan bertunas seperti pohon aras di Lebanon. Nah, pohon aras itu adalah pohon yang juga sama dengan pohon korma, memiliki usia panjang. Lebih dari itu, pohon aras itu besar dan dia tumbuh di puncak-puncak gunung. Berarti juga sama, menghadapi angin, menghadapi badai, dan menghadapi karena dia terbuka, maka rentan dengan segala serangan. Tetapi justru carang-carangnya makin lama makin kokoh. Dan pohon aras saudara, itu adanya di puncak gunung yang kemudian ketika mereka dipotong, itu dipakai untuk kapal, ya pada waktu itu. Atau yang lebih hebat lagi kita tahu, bahwa pohon aras menjadi pohon atau kayu yang dipakai untuk menjadi tiang-tiang penyangga di bait suci. Nah, di sini saudara kita melihat bahwa pohon aras ini menjadi gambaran akan seperti apa orang benar ketika melewati kesulitan. Yaitu bahwa karena mereka terbentuk oleh persekutuan intim dengan Tuhan, maka boleh saja kesulitan hidup datang, tetapi mereka akan menjadikan itu sebagai kesempatan untuk bersukacita, kesempatan untuk bersyukur, kesempatan untuk bertumbuh, kesempatan menemukan kemajuan rohani. Jadi saudara, ini adalah kesempatan, ini adalah pembeda yang pertama. Kita ditandai dengan ketahanan, ditandai dengan kesediaan kita untuk menghadapi masalah, tetapi juga ditandai dengan kesempatan kita bertumbuh secara rohani. Berapa di antara saudara yang setuju bahwa saat ini ketika masa sulit datang, engkau lebih bertumbuh secara rohani? Persekutuanmu dengan Tuhan semakin lama semakin otentik, semakin nyata. Bukan lagi sekedar sebuah intellectual faith, tetapi become experiential faith, iman yang mulai Anda alami. Nah saudara, kalau rerumputan, biasanya nasib akhirnya adalah dia cuma dijadikan makanan sapi, kambing. Tetapi pohon korma, saudara tahu bahwa kalau dikatakan pohon kelapa itulah pohon yang bisa menjadi berkat dari akar sampai ke daunnya. Demikian saudara, kita orang benar, kita akan jadi berkat di tengah-tengah masa sulit ini. Saudara lihat, pohon korma tadi menjadi kuat, pohon aras itu menjadi tiang penyangga bait suci. Orang fasik sehebat-hebatnya mereka, nasibnya akan binasa. Tetapi orang benar akan berakhir tiang penyangga di dalam bait suci. Artinya sampai kepada kekekalan. Nah, ayat yang ke-14 dikatakan, mereka yang ditanam di pelataran bait Tuhan, di pelataran Yahweh, akan bertunas dalam pelataran Allah kita. Nah, saudara-saudara, di sini bahwa orang yang memiliki kasih karunia, orang yang beribadah kepada Tuhan secara intim, mereka seperti pohon yang ditanam di bait suci. Nah, ini menemukan apa, saudara? Menemukan kebaikan Tuhan di dalam jiwa mereka. Bahwa saat-saat seperti ini, tidak ada sukacita yang melimpah selain daripada tinggal dalam Yesus Kristus. Persekutuan kita dengan pokok anggur akan menghasilkan kesuburan. Ranting yang menempel kepada pokok, maka ada jaminan keberbuahan.
Tapi kalau kita hari ini tidak menempel kepada pokok anggur, tidak ada jaminan bagi kita. Mungkin sebentar kita akan bertahan, tetapi pasti akan kering. Sudah tidak berbuah, kering, dan akan dipatahkan dan dicampakkan ke dalam api. Ini nasib daripada orang fasik. Tetapi ketika kita tinggal dalam kasih Kristus, dalam doa, dalam firman, dalam penyembahan, maka kita akan menjadi produktif. Bahkan di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 11 dikatakan, di tengah-tengah kesulitan, dikatakan janganlah kerajinanmu menjadi kendor, tetapi biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara, justru pada waktu-waktu di mana kita sepertinya dibatasi mobilitas kita, kerajinan kita tidak boleh kendor, produktivitas kita tidak boleh kendor. Karena apa, saudara? Karena produktivitas kita akan ditentukan lebih dahulu dari seberapa kita menempel di dalam pokok anggur kehidupan kita, yaitu Yesus Kristus. Badai, saya katakan tadi, akan menjadikan persekutuan kita dengan Tuhan sebagai bagian yang tak terpisahkan. Saudara-saudara, kita akan mengalami pertumbuhan penuh. Kita akan kaya di dalam anugerah Allah. Kita akan memiliki pengalaman yang gembira yang tidak akan pernah kita lupakan, yang akan kita sampaikan kepada anak cucu kita. Saudara, seperti banyak guyonan yang mengatakan bahwa satu hari nanti kalau saya sudah tua, saya cerita kepada cucu saya bahwa kakek dulu berjasa bagi negara. Apa yang kakek lakukan? Oh, kakek hanya tidur-tiduran aja di rumah. Karena waktu itu kita tidak boleh keluar. Nah, saudara-saudara, bukan itu. Tetapi saya percaya bahwa kita dipanggil untuk menjadi produktif. Kita dipanggil untuk punya pengaruh yang kuat. Punya penghargaan yang akan semakin besar. Karena apa? Karena firman yang kita bawa. Karena perkataan kehidupan yang kita punya. Yang kemudian kita bagikan kepada mereka. Karena kita ditanam di pelataran bait Tuhan. Akan tumbuh menghasilkan buah. Nah, saudara, ayat yang ke-15 dikatakan bahwa sampai masa tua pun mereka masih berbuah. Mereka masih gemuk. Mereka menjadi segar. Nah, saudara, ini bukan berbicara mengenai fisik, saudara. Karena kata gemuk di sini sebenarnya diterjemahkan dari kata thriving, yaitu yang mekar di tengah-tengah kesulitan, yang tumbuh terus-menerus di tengah-tengah keadaan yang tidak mengenakkan. Nah, saudara, secara alamiah tubuh kita bisa merosot. Tetapi di dalam anugerah Allah, justru kita akan semakin meningkat, kita akan semakin segar, kita akan terus-menerus menghasilkan buah. Dan buah yang pertama adalah buah ucapan syukur, buah sukacita. Akan terlihat dari percakapan kita, akan terlihat dari pernyataan yang kita ucapkan, baik di dalam pernyataan verbal maupun di dalam dunia medsos kita. Saudara, saya belajar selama 30 hari kita sudah melewati masa karantina ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, saya belajar ini, bahwa strategi setan yang paling efektif menghancurkan orang-orang adalah ketika mereka mulai tidak bersyukur. Ingratitude, tidak bersyukur. Bahkan dikatakan dalam Roma 1 ayat 21 bahwa walaupun mereka mengenal Allah, tetapi karena mereka tidak memuliakan Allah, tidak bersyukur, maka mereka menggantikan semua itu menjadi penyembahan berhala. Saudara lihat, karena tidak bersyukur, setan mengintip kita dengan cepat akan menghancurkan kita. Itu strateginya dia. Dimana ketika kita mengalami ketidakpuasan, ketika kita mulai mengalami ketakutan, lalu kita mulai menjadi mencemooh, mulai negatif, di situ, saudara, di situ setan mulai bekerja. Hari ini kita berkata, bersyukurlah. Sekali katakan, mengucap syukurlah senantiasa. Nah, ini waktu dimana kita terus-menerus, saudara, percaya bahwa kita tidak takut terhadap hari esok. Dan orang benar, kita tahu bahwa hidup kita ini terbatas. Tetapi bukan bagaimana cara kita mati yang penting. Karena banyak orang ketakutan apakah mereka akan menjadi korban COVID-19. Tapi saudara, saya mau belajar mengajarkan ini kepada kita semua. Bahwa di Alkitab, bukan cara mati kita yang akan dihakimi Tuhan. Karena semua kita pasti mati. Tidak ada satu mati yang terhormat atau tidak terhormat. Tetapi saudara,
di tengah-tengah keterbatasan hidup kita ini, waktu yang kita punya, apakah kita mengisinya dengan cara untuk memuliakan Tuhan? Life matters. Hidup ini penting. Hidup ini berharga. Hidup ini suci karena panggilan Allah pada kita adalah panggilan yang suci. Tetapi bagaimana kita mengisinya? Kita minta kepada Tuhan hikmat karena kita sadar hidup ini adalah sebuah kesempatan untuk kita melakukan firman Tuhan. Kalau kita diberi umur panjang, puji Tuhan, dan itu pasti akan kita pakai untuk kita mengisinya, memuliakan Tuhan dan bersyukur senantiasa. Tapi kalaupun Tuhan harus izinkan kita pulang dalam usia yang muda, kita tidak perlu harus menyesal. Yang penting kita menyelesaikan pertandingan kita dengan baik. Nah, tadi siapa orang benar? Itu orang benar yang kokoh, kuat, tahan lama. Orang yang mendapatkan akarnya lewat keadaan-keadaan sulit dan kemudian menjadi bagian dari tiang-tiang penyonggo dalam rumah Allah. Orang benar adalah yang ditanam di pelataran bait Tuhan, yang bertumbuh dan menghasilkan kebaikan dari Allah karena jiwa mereka menempel kepada Tuhan, menghasilkan produktivitas. Lalu orang benar itu memiliki waktu, kesempatan untuk hidup dan dimanfaatkan sebesar-besarnya. Bahkan sampai tua pun mereka tetap berproduksi, produktif untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi semua itu ditutup dengan tujuan kita sebagai orang benar, yaitu di dalam ayat yang ke-16, bahwa ternyata semua yang kita alami tadi bukan untuk menyombongkan diri kita, tetapi dikatakan untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, Ia gunung batuku, dan tidak ada kecurangan, tidak ada ketidakadilan padanya. Saudara-saudara, kalau kita mengatakan Tuhan itu gunung batu, itu gampang. Kita cuma membuat sebuah pernyataan Tuhan itu gunung batu. Tidak ada di situ satu keintiman terjadi. Dan itu sebenarnya bukan sebuah hikmat, bukan sebuah hasil dari perenungan. Tetapi kalau kita mengatakan, aku berkata, Tuhan itu gunung batuku. Aku bersaksi, Tuhan itu gunung batuku. Artinya saudara, orang ini pasti melewati keadaan sulit, lalu dia menemukan Tuhan, dan dia menaruh sandarannya hanya kepada Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudara, ketika pemazmur menutup puji-pujiannya ini, dia katakan tentang maksud utama kenapa kita ada di dunia ini. Kenapa kita menjadi orang yang berbeda. Bahwa tujuannya untuk membuat kita menjadi saksi. Untuk menjadi pemberita. Saudara tidak perlu harus menjadi pendeta, pengkhotbah untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Bahwa tidak ada kecurangan pada Dia. Sekalipun manusia meninggalkan kita, memperdaya kita, menipu kita. Tetapi Tuhan kita tidak akan pernah lari dari janjinya. Kalau kita berseru minta tolong kepada Dia, Dia mendengar dan Dia pasti akan bertindak untuk setiap seruan yang kita minta itu di dalam kehendaknya. Saudara-saudara, karena itu kemudian kita akan bisa mengatakan, aku sudah melewati masa-masa ini dan aku bisa berkata, Tuhan itu benar. Tidak ada satupun kecurangan di dalam Tuhan. Dan di sini saudara, ini seperti sebuah seal, sebuah materai penutup dari puji-pujiannya dia, bahwa pemazmur memulai dengan dasar, yaitu Tuhan adalah dasar kehidupanku, akar kehidupanku, tapi juga Tuhan adalah puncak dari keberadaanku. Kenapa aku ada? Kenapa aku melewati masa-masa ini? Saudara-saudara, pada saat ini saya percaya waktu ini mari kita pakai sebagai kesempatan di mana Tuhan akan membuat kita menjadi umat yang berbeda. Biarlah kiranya kesesakan ini tidak kita sia-siakan, tetapi kita akan pakai untuk mengatakan bahwa ini kesempatan saya memberitakan Tuhan itu benar,
dan tidak ada kecurangan, tidak ada ketidakadilan di dalam Dia. Tuhan adalah Allah yang setia. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku bersyukur Tuhan untuk setiap saudara-saudaraku yang hari ini mendengar firman Tuhan ini. Biarlah kami ditemukan sebagai orang benar. Biarlah kami menjadi orang yang beribadah bukan karena kewajiban, bukan karena sekadar satu tuntutan moral, tetapi karena kami menyadari kami telah ditebus. Kami telah hidup di dalam satu ciptaan baru. Kami memiliki DNA yang baru, DNA yang sudah dilahirkan kembali, DNA yang lahir dari sorga, yang akan berakhir kepada kekekalan, bukan kepada kebinasaan. Tuhan, terima kasih untuk kami bisa menyadari akan apa makna hidup kami, Tuhan. Dan ketika kami melewati masa-masa ini, biarlah kami terus memiliki perspektif yang benar bahwa Tuhan, Engkau gunung batu kami. Tidak ada kecurangan di dalam Engkau. Kami bertobat, Tuhan, bila pada saat ini dalam pikiran kami, dalam hati kami, bahwa kami hanya sekedar mencari pertolongan sementara, tapi setelah itu kami akan melupakan. Karena hati kami masih terpaut kepada kenikmatan dunia, masih terpaut kepada keinginan dan keegoisan kami, Tuhan, untuk memuaskan kedagingan kami. Ampuni kami ya Bapa. Dan kami mau minta pada saat ini, Tuhan, biarlah Engkau jadikan setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman ini menjadi orang-orang benar yang beribadah kepada Tuhan dengan setia, konsisten, dan sampai kepada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa dan mengucap syukur. Amin.